Puji Tuhan, tapi pemeliharaan Tuhan tetap luar biasa kan ke depan saya. Terutama dalam bulan Februari ini juga sewa rumah saya sampai juga waktu kita konser doa di rumah Kujamji juga sempat kita doakan. Saya cuman jujur tahun ini tidak ada persiapan. Biasanya dari tahun-tahun kemarin sebelum Imlek juga saya udah lunas. Cuma tahun ini luar biasa, banyak tantangan yang saya hadapi juga. Satu hal yang pasti ketika kita berdoa, ketika saya juga sama istri berdoa, ketika apa yang saya sampaikan kepada Tuhan, saya mengatakan Tuhan, rumah sudah mau dekat, anak mau sekolah naik SMK, SMA ya, yang satunya masih mau daftar lagi, Tuhan kayaknya biaya pengeluaran luar biasa. Cuma satu hal yang Tuhan ingatkan bukan jawaban dari doa saya. Cuma herannya yang diingatkan itu banyaknya itu firman Tuhan yang muncul. Saya bilang, kok kayak gini minta uang sewa kok malah firman Tuhan yang keluar. Tapi puji Tuhan di situ dan saya ada ketenangan. Puji Tuhan berjalannya waktu Tuhan jawab, Imlek udah mau dekat. Sewa rumah sama kan seolah-olah Tuhan kasih ketenangan, jalanin aja dulu. Belum waktunya, nanti waktunya pasti ada jalan Tuhan. Tapi yang di benak keluar itu pujian. Bahkan waktu saya sambil naik motor dapat pujian itu Tuhan yang pelihara, dapat pujian itu jadi motor bawalah pujian itu. Dari doanya itu dapat firman Tuhan. Saya sungguh bersyukur juga firman yang saya terima dari kayak penyampaian kayak Pak Bamusi juga dari Roma 8 ayat 28, kita tahu semua Tuhan turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, baik itu mereka yang terpanggil dalam kerajaan Allah. Dan juga Tuhan, rencana Tuhan tidak ada rencana yang jahat. Saya percaya Tuhan kalau kamu merencanakan saya apa, saya pasti Tuhan pasti luruskan gitu kan. Demikian juga untuk firman hafalan kita di bulan Februari ini, Allah pun memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saya dapat itu, Tuhan kok bisa dapat firman banyak. Bahkan yang saya jarang baca pun, jujur, saya dapat Habakuk. Tahun ini jujur saya agak sulit, agak mepet ya. Tapi dari Habakuk itu saya dapat ya, dia bilang gini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Sini saya jujur ya, saya dapat firman ini, saya kirim ke istri saya. Jujur, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, tahun ini saya kecewa juga hasil dari konveksi saya. Rencana mau buka satu lagi malah bangkrut, malah rugi, bukan untung. Duit yang disimpan buat anak sekolah nggak cukup, malah buat itu. Tapi satu firman Tuhan, kok dapatnya firman ini ya, saya merenungkan. Sekalipun gagal hasil panennya, tapi aku tetap mau bersorak-sorai bagi Tuhan Allah yang memberikan keselamatan bagi Tuhan. Saya bersyukur juga ada dapat istri yang begitu setia menolong. Dapat kabar dari adik saya bilang rumah mau dekat, oh tenang, tanggal 10 saya gajian, saya kirim. Saya sempat ngomong juga ke rekan juga, saya nggak mau ngomong juga, saya ngomong sama Tuhan. Saya pikir mungkin ini dari Tuhan ya, tanggal 10 gajian, nanti Februari dia datang, rumah saya tanggal 20. Berjalannya waktu, saya bilang nanti dulu kalau sampai hari hanya saya minta, oke. Nggak ada kabar, saya coba tanya tanggal 16 ya kalau nggak salah. Gimana? Oh iya, hari ini saya libur, tapi saya nggak bisa transfer duitnya ke rekening saya katanya. Oke, saya kasih tahu jalan. Kalau gitu Senin lah, Senin katanya. Oke, tunggu lagi Senin lah. Senin saya transfer ya, oke Senin. Ada jawaban, saya bilang ke istri. Hari Senin ya gurunya kasih dia laporan harus bayar uang ini, uang itu, uang ini. Telepon dia siang. Kok nggak bisa bantu, kok nggak mau ya? Aduh, kalau saya bilang, udah sampai waktunya kok Tuhan udah dekat bukannya waktumu bilang udah dekat ada jalannya. Ya udahlah kalau nggak ada apa nggak bisa, saya nggak berani paksa. Dari situ saya doakan Tuhan, saya nggak, belum ada jalannya, maka saya dapat ayat ini Habakuk.
Dari situ sampai besoknya tuan rumah telepon, ini rumah mau diperpanjang nggak? Apa dari saya ke rumah kamu, apa kamu ke rumah saya? Tunggu besok cek. Besok padahal juga belum ada rencana, cuman dalam hati ini ada keterangan. Gimana kalau ngomong sama bos ya? Puji Tuhan, saya korek-korek lagi sama istri, korek simpanan istri. Ya jangan jelas ya, jangan dibalik ya. Korek simpanan istri ya, bukan korek istri simpanan ya. Jangan salah orang, soalnya belakangnya salah wajib, salah kaprah nanti. Korek puji Tuhan dikumpul hitung ada, cuman ada yang bentuk barang. Saya bilang, gimana kalau bentuk barang? Istri saya dijual saya. Oke, ngomong sama bos, bawa barangnya. Saya nggak bisa ngomong. Sekali cek, bos baru pulang dari Taiwan. Hari Selasa dia pulang, padahal itu tanggal 18 kalau nggak salah. Bos baru tunggu dari jam 2 sore, tunggu ternyata bos nggak berangkat, nggak datang. Janjinya hari Selasa. Wah besok tanggal 19. Saya janjinya kan tanggal 19. Tiba-tiba teman datang, jam sore malam datang. Rumahmu udah bayar belum? Belum. Mulai ya kurang duit, saya bilang mau tunggu bos. Kenapa nggak ngomong? Nih saya transfer ke kamu dulu. Saya juga sampai tanggal 8 tapi saya mau pakainya katanya. Kamu bayar dulu, nanti tanggal 8 kamu baru balikin ke saya. Oh bisa? Bisa dia bilang. Cuman herannya hati ini nggak tergerak loh. Saya cuma jawab dia oke. Dia main sampai jam 11 malam. Akhirnya dia pulang. Pulang dia minta, mana nomor rekeningnya? Saya mau kirim duit ke kamu. Akhirnya baru istri kirim. Padahal saya janjinya besok loh bayar duitnya itu loh ke tuan rumah. Ternyata besoknya si bosnya datang pagi, biasanya sore dia datang, hari ini dia pagi. Pagi istri saya bawa gemetaran istri saya bilang doa dulu, tenang, pasti gini. Karena saya tahu apapun yang Tuhan mau pakai, kalau seizin Tuhan pasti lancar. Amin. Saya ngomong, karena jujur kenapa istri saya komentar ya, saya pengalaman juga. Dulu pernah saya tahun 2013, saya pernah pinjam sama bos. Hasil kerja saya 8 juta lebih, saya nggak mau gajian, saya pinjam sama dia 13 juta. Minggu depan saya mau lunasin. Bukannya dipinjamin malah dibentak saya. Saya pulang istri saya sampai nangis, akhirnya kami gagal sewa rumah waktu itu. Ini kali ini istri yang ngomong karena Cece, bosnya itu Cece, bukan job. Istri saya bawa dompet itu isinya barang. Kalau saya kan bawa ke depan nyonyanya, bawa barang kayak gitu di store CCTV, dicek bos, nanti saya bilang, kamu lah sama-sama ibu ngomong. Iya, baru dikeluarin, didorong dunia. Bosnya bilang, nggak usah, padahal dia nggak tahu itu. Saya nggak mau emasnya, padahal nggak tahu Mas Jono apa Mas Pisang itu di dalamnya, dia nggak tahu. Nggak usah, saya kirim, kamu lurusin aja dulu. Puji Tuhan dia langsung kontak suaminya, langsung kirim. Benar, jam 1 siang itu pun saya langsung bayar, tanggal 19. Puji Tuhan, Tuhan tolong tepat pada waktu. Amin. Tuhan terima kasih kalau ini kamu. Saya percaya juga biaya sekolah anak saya dan juga usaha saya dan sebagiannya nanti buat tahun yang baru ini juga saya percaya Tuhan pasti akan cukupkan. Amin. Saya percaya itu sungguh luar biasa dari Tuhan. Amin.